Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir. Nah, sore ini kita akan membahas tentang feature memory ya. Nah, feature memory ini unik karena ini masuk ke area Deep NLP. Jadi nggak sembarangan untuk apa namanya untuk teknik feature memory ini. Tapi nggak apa-apa. Nah, saya akan berusaha membawakannya dengan sesederhana mungkin ya. Jadi pada dasarnya tubuh manusia mempunyai memori tentang masa depan diri kita ya. Nanti kita akan bahas. Perkenalkan, nama saya Ari. Ini kita sudah bahas sampai di sini ya. Kemudian minggu depan tentang jam biologis tubuh manusia. Untuk Desember saya sudah punya jadwalnya. Nanti saya akan share lagi. Sekarang kita akan belajar ya. Apa itu pikiran sadar, bawah sadar dan tidak sadar. Kita udah sering membahas ya pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar, conscious mind dan subconscious mind. Nah, ada satu lagi nih, unconscious mind. Oke, kita ulang lagi. Nah, jadi pada dasarnya setiap orang mempunyai kapasitas penyimpanan yang nyaris tidak terbatas. Ya, nyaris nggak tahu apa namanya seberapa besar batasnya di mana, gitu ya. Berapa giga atau berapa tera atau ribu tera atau juta tera. Ya, tapi beberapa pernyataan ya tentang apakah ini ilmiah atau hanya motivasi saya nggak tahu ya. Tapi sering menyatakan bahwa Albert Einstein aja hanya mendayagunakan pikirannya sekitar 3-5% saja. Gimana kita gitu kan ya. Nah, ini pemikir seperti Albert Einstein ini juga segitu. Jadi artinya kapasitas otak kita, potensinya, peluangnya masih besar sekali. Masih banyak relung-relung yang masih bisa dimanfaatkan. Coaching adalah salah satu ya, salah satu untuk mengeksplor hal-hal yang belum terlihat. Nah, jadi ternyata memori tidak hanya tersimpan di otak saja ya, jadi menyebar di seluruh tubuh. Ya, justru kapasitas memori terbesar adalah di jantung. Ingat ya, bukan di otak, di jantung yang terbesar. Baru kedua di otak manusia, baru tersebar di beberapa tempat di seluruh tubuh. Ya, tentu saja memori jantung ini bertanggung jawab atas kehidupan manusia. Ya, jadi kehidupan ditentukan oleh apakah sudah berdenyut jantungnya pada bayi di dalam kandungan atau sudah berhenti gitu ya. Jadi walaupun otak sudah tidak berfungsi ya dan sebagainya kalau di scan apa-apa tapi jantung masih berdetak. Nah, manusia tersebut masih dinyatakan masih hidup. Ya, begitu berhenti maka dinyatakan sudah wafat. Nah, ini saya punya teman SMA dan suaminya juga banyak ya yang dokter ya, termasuk waktu itu dokter kepresidenan zamannya Soeharto itu akhir hayatnya. Jadi banyak manusia itu karena ini sudah tergantung dengan mesin. Jadi secara medis sebenarnya sudah wafat. Tapi karena dengan alat bantu mesin ya, alat pacu jantung apa, itu masih dinyatakan masih hidup itu. Gitu ya. Jadi nah jantung ini hebat. Dia punya memori dan satu-satunya organ tubuh kita yang tidak pernah istirahat ya. Begitu istirahat wassalam semuanya. Gitu loh. Jadi luar biasa jantung ini memori ya. Nah, kemudian ada lagi jadi kita selama ini kita belajar memori ada pikiran sadar conscious mind dan pikiran bawah sadar subconscious mind. Ya. Nah, ternyata ada satu memori lagi yang disebut dengan pikiran tidak sadar. Jadi bedakan bawah sadar dengan tidak sadar atau unconscious mind. Nah, jantung ini dikendalikan oleh pikiran tidak sadar. Jadi dia autopilot ya. Kita lupa, kita nggak berpikir apa-apa dia tetap bekerja. Ya, sudah ada programnya. Ya, sebagaimana juga kita paru-paru bernapas ya, kita ngobrol, kita lupa nih, kita ngopi-ngopi, kita tetap bernapas, gitu ya. Nah, jadi secara autopilot. Begitu juga begitu makanan masuk ke melewati tenggorokan kita, nanti tiba-tiba esofagus ya, saluran yang menghubungkan antara tenggorokan sampai ke lambung mulai meremas-remas yang disebut dengan gerakan peristaltik. Ya, kemudian begitu sampai ke lambung keluarlah asam lambung dan sebagainya. Nah, itu semua diatur oleh unconscious mind. Jadi pikiran tidak sadar ya. Nah, itu semua autopilot. Namun demikian untuk beberapa saat sementara waktu ternyata pikiran tidak sadar itu bisa dikendalikan oleh pikiran sadar, bisa gitu ya. Walaupun paru-paru adalah pikiran dikendalikan oleh pikiran tidak sadar, buktinya kita lagi lupa, kita lagi tidur tetap bernapas ya. Tapi kita bisa mengambil alih, take over untuk sementara waktu.
Ya, pernapasan dengan bernapas dengan sengaja. Ya, kita tarik napas, tahan, misalnya tahannya 5 hitungan, habis itu lepas. Nah, itu kita mengambil alih memori pikiran tidak sadar dengan diambil oleh pikiran sadar. Ya, begitu juga yang kita pernah belajar tentang HypnoHealth dan HypnoSlim, nah, kita mengunyah secara sadar. Ya, nah, jadi sekarang sebenarnya kita mengunyah tidak sadar ya, karena kita sudah terbiasa makan, mengunyah sambil nge-WA, sambil nonton, itu ngunyah otomatis, habis itu nelen. Nah gitu ya, karena kita sudah belajar bagaimana mengunyah yang baik ya 33 kali dengan manfaat enzim-enzimnya, air liurnya, gigi, lidah dan sebagainya. Nah, ya, saat itu dikendalikan, diambil alih oleh pikiran sadar. Nah, jantung pun bisa ya. Jadi jantung itu terkoneksi dengan paru-paru. Ya, makanya kalau ada masalah jantung, ada masalah paru-paru ya. Pneumonia, terus kalau enggak ada cairan jantungnya, berisi cairan 10%-nya atau 30%-nya karena jantungnya tidak normal, tekanan jantung tidak normal, dan sebaliknya gitu ya. Nah, paru-paru bisa mengendalikan jantung, jadi bolak-balik ya. Nah, jadi kalau jantung lagi berdebar-debar, lagi emosi ya, salah satu teknik yang paling mudah kita lakukan adalah olah pernapasan ya, dengan memanjangkan tarikan, menahan selama mungkin, membuang sepanjang mungkin. Nah, itu cara paling sederhana untuk meredakan ketegangan ya, pompa jantung yang terlalu cepat karena emosi ya, karena ketakutan, karena khawatir dan sebagainya. Ini salah satu teknik sederhana untuk merelaksasi ya terhadap stres ya. Nah, tapi itu untuk jangka pendek ya. Nah, kalau untuk jangka panjangnya pikiran bawah sadar, pikiran tidak sadar bisa sangat panjang ya untuk depresi, lanjutannya seperti panic attack. Nah, kemudian pikiran sadar berfungsi juga untuk bahasa ya. Kita udah pernah tahu ya, perhitungan, analisa ya, dan penyimpanan ingatan jangka pendek. Nah, itulah pikiran sadar. Nah, tapi kalau kita pengulangan, maka ingatan itu masuk menjadi ingatan jangka panjang yang adanya di pikiran bawah sadar. Ya, makanya kita pentingnya pengulangan. Pengulangan tidak hanya pikiran, pengulangan juga ucapan, pengulangan juga perilaku ya. Kita membiasakan tubuh kita bergerak ya. Akhirnya kita biasa berolahraga, biasa bergerak ya. Nggak enak kalau mager rasanya gitu loh, karena sudah melakukan pengulangan. Nah, jadi pikiran sadar berada pada lapisan terluar otak manusia yang disebut dengan neokortek ya. Nah, ini dia. Neokortek berfungsi sebagai intelijensia. Nah, ini yang punya hanya manusia saja ya. Mamalia, apalagi hewan melata tidak punya, tidak dimiliki, karena manusia memiliki intelijensia, di mana makhluk lainnya selain manusia dikendalikan oleh insting ya. Oke, kemudian pikiran bawah sadar ya, subconscious mind berfungsi untuk kreasi, seni, emosi maupun ingatan jangka panjang ya. Ini fungsi otak kanan ya. Ya, pikiran bawah sadar sebagian berasal dari lapisan tengah otak manusia atau sistem limbik atau otak mamalia. Sebagian lagi berada di jantung ya, di mana kedua bagian ini saling terhubung ya. Tidak heran jika emosi langsung berdampak pada irama detak jantung. Ya, nah ini dia ya. Otak limbik, otak mamalia, sistem limbik mengendalikan emosi. Nah, ini hanya ada di binatang-binatang yang menyusui ya, kucing, anjing, kuda ya, dan sebagainya. Mereka punya emosi. Ya. Oke, nah sekarang ada lagi ya pikiran tidak sadar ya. Nah, sebagian berada di jantung. Ya, sisanya tersebar di bagian lainnya yang berfungsi secara otonom, termasuk DNA. Nanti kita akan banyak bahas tentang DNA ya. Nah, ini kita lanjut. Namun uniknya DNA itu menyimpan peta genetik ya. Jadi peta genetik kita seperti apa kita, tubuh kita, kulit kita, mata kita, rambut kita, tinggi badan kita, dan sebagainya, penyakit yang dibawa oleh kita dan sebagainya, itu terkait oleh DNA yang diturunkan oleh kedua orang tua kita, kakek nenek kita, dan sebagainya. Ya, nah, jadi sebenarnya itu sudah ada faktor keturunan.
Ya, kita tinggal terima aja. Nah, tapi ternyata DNA itu bisa dirubah, ya. Baik melalui proses yang dengan sengaja, ya. Kita dari pikiran bawah sadar melalui repetisi ke pikiran bawah sadar dan akhirnya ke pikiran tidak sadar, bisa, ya. Atau pengaruh zat-zat kimia, ya, radiasi nuklir, antibiotik, obat-obatan, ya, menyimpang. Nah, jadi banyak kasus karena nuklir, terpapar nuklir, DNA-nya berubah sehingga sel-sel tubuh juga berubah. Jadi banyak timbul bibit-bibit sel kanker, ya. Nah, tahun 70-an banyak antibiotik tetrasiklin, ya. Itu termasuk awal-awal. Jadi kalau anget apa-apa tetrasiklin, nah itu membuat gigi kuning, ya. Jadi tidak putih bersih lagi. Nah, itu ternyata menurun. Nah, obat-obatan juga. Nah, jadi beberapa yang menyimpang. Nah, DNA juga bisa secara ilmiah juga bisa, ya, rekayasa DNA, rekayasa genetika dengan persilangan apa-apa, akhirnya mencari bibit yang lebih baik atau bibit yang terbaik, gitu ya. Oke, ini kita udah pernah bahas. Oke, nah sekarang lanjut lagi, ya. Nah, jadi dunia pertanian, peternakan, kesehatan, ya banyak sudah menggunakan rekayasa genetika, yaitu DNA-nya, ya. Bahkan ada sampai DNA itu diambil. Yang paling mudah adalah kita stek batang ini kita campur atau biji dan sebagainya. Nah, kita juga sekarang kita akan mulai, ya. Yang sudah dari keturunan kita tidak bisa ganggu gugat, ya. Memang sudah begitu. Kulit kita sudah seperti ini, mata kita seperti ini, rambut kita sudah ini, bentuk tubuh kita seperti ini, penyakit bawaan kita seperti ini, ya. Keturunan udah seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita ganti, ya. Jadi tetap bisa, ya. Ada beberapa cara, tapi tetap perlu kesabaran, ya, karena proses waktu, ya. Jadi saking detailnya dia menginformasikan waktu, ya. DNA itu saking detailnya menginformasikan waktu, ya. Jadi ada timeline-nya, ya. Buktinya apa? Ya, bayi dalam kandungan pada 0 bulan, ya, masih berupa nuftah, ya. Nah, kemudian 40 hari kemudian di dalam kandungan ibunya mulai menjadi segumpal darah, ya. 40 hari kedua atau hari ke-80 menjadi segumpal daging, ya. Hari kedua 120 mulai ada nyawanya, ya. Kemudian ditandai oleh jantung mulai berdetak. Ya, udah mulai berdetak tuh. Pakai stetoskop dokter udah bisa lihat, ya. Nah, kemudian habis itu dengan perkembangannya mulai itu, ya, mulai terdiversifikasi, ya. Mulai tumbuh tulang, jari-jari, kuku, ya, mata mulai sempurna, mulai tumbuh rambut-rambut, ya, di alis, di apa namanya, rambut. Makanya banyak, ya, bayi kadang-kadang pas lahir rambutnya gondrong, ya, dan sebagainya. Nah, terus lahir, ya. Lahir dia pertama kali ada tarikannya menangis, yaitu untuk bernapas yang pertama kali. Nah, itu udah berjalan terus, ya. Habis itu nanti dia mulai latihan berjalan, berlari, ya. Nanti mulai remaja, mulai ada perubahan emosional dan fisik tubuh, ya, fisiologi tubuh dan seterusnya, ya, sampai menua nanti apa namanya, bentuk-bentuknya juga khas, gitu ya, khas dari keluarga kita, gitu ya. Nah, jadi termasuk yang amazing itu adalah ini karunia Tuhan, ya. Kandungan susu ASI itu berbeda mengikuti perkembangan bayi, ya. Jadi pada bulan pertama kandungan nutrisi ASI, kandungan ASI-nya, ingredients-nya berbeda dengan bulan kedua, dengan bulan ketiga. Kayak kita beli aja, ya, susu formula, ya, ada 1 sampai 3 bulan, ya, sampai 6 bulan, sampai 1 tahun, ya. Ada yang remaja, ya, high lutein, ya, untuk belasan tahun dan seterusnya. Habis itu yang ini. Nah, jadi itu juga karena setiap orang memerlukan formulasi yang berbeda dan ibunya sudah menyiapkan dengan yang berbeda. Itu kan luar biasa, ya. Oke, nah lalu apa hubungannya DNA dengan future memory? Jadi udah mulai jelas, ya. Udah mulai jelas. Nah, jadi kita sudah ketahuan nih masa depan kita seperti apa. Mata kita seperti apa, kulit kita seperti apa, ya. Maaf, ya, nanti rambut kita seperti apa di masa tua. Kita lihat orang tua kita, ya, kakek kita, nenek kita, udah kegambar itu, terbayang nanti kita tua seperti apa. Nah, itu mulai hubungan bahwa DNA itu ada feature memorinya. Kita nanti seperti apa sudah jelas, gitu ya. Termasuk sex linkage, ya, gen linkage, di mana gen-gen itu
terkait dengan diversifikasi pria wanita, jantan betina gitu ya. Jadi ada hubungan dengan jenis kelamin. Nah, bisa juga ya. Nah, dia terkaitnya dengan jenis kelamin. Nah, jadi misalnya ya kebotakan atau kerontokan rambut itu sepertiga gitu ya. Tapi kalau dari pihak ibu sama pihak bapak ya, kalau totalnya 3/3, maka kalau bagi laki-laki dan wanita dia tidak botak di usia tuanya gitu ya. Nah, bagi wanita 2/3 belum botak, tapi bagi pria 2/3 aja udah botak. Nah, untuk wanita itu mulai kerontokan itu mulai justru sepertiganya, seperti itu ya. Itu terkait dengan gen linkage ya. Jadi SMA kalau udah pernah belajar di IPA biologi, Drosophila melanogaster ya, lalat buah. Nah, itu tergantung seperti itunya. Nah, jadi memang kita sudah tersimpan memori bagaimana masa depan kita itu disebut dengan future memory. Jadi ini tadi saya bilang ada bocoran ya. Masa tua kita seperti apa, persilangan kita seperti apa, ya dengan pasangan hidup kita seperti apa, itu sebagian sudah ada bocorannya. Nah, ya tadi berita buruknya DNA itu sukar dirubah ya, tapi walaupun berita baiknya walaupun sulit tetap bisa ada peluang merubahnya ya. Nah, di sini kita belajar repetisi dengan psikotransmitter. Repetisi kita ulangin terus ya, karena emang dasar dari NLP ya. Repetisi ya. Nah, jadi tentu saja terlalu dia mencapai goal yang kita inginkan ya. Apakah kita ingin sembuh dari suatu penyakit ya, atau kita ingin bentuk tubuh kita seperti apa. Hypnoslim kita banyak menggunakan feature memory seperti ini, gitu ya, memvisualisasikan. Nah, atau bisa juga memvisualisasikan kita terbebas dari sembuh dari kanker total, itu juga bisa. Ya, kita memprogram dengan pikiran kita. Ya, itu disebut dengan repetisi ya. Kita tentu aja melalui 4 pintu. Boleh dari pintu mana aja, boleh 4-4-nya. Ya, jadi kita sering berpikir tentang masa depan kita, tubuh kita seperti apa, kesehatan kita seperti apa, kegesitan kita seperti apa. Nah, ini diulang lagi oleh Stephen Covey, habit kedua ya, begin with the end in mind. Nah, jadi kalau kita ingin masa depan seperti apa, kita berpikir seperti itu terus-terusan sesering mungkin. Ya, karena pikiran adalah kiblat, seluruh tubuh kita nanti akan bergerak ke arah sana. Sebagai kompasnya, sebagai petanya. Jadi rahasianya adalah seringlah berpikir tentang tujuan. Ya. Kemudian caranya adalah kita berpikir bahwa tujuan itu sudah tercapai, sedang kita rasakan saat ini. Ya, ingat, saya ulangin lagi, bagi yang lupa atau bagi yang belum pernah belajar, pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan reality dengan imajinasi. Ya, semua dianggap kenyataan. Gitu ya. Jadi kalau kita bervisualisasi, pikiran kita, terutama pikiran bawah sadar menganggap ini nyata. Gitu ya, kita lihat sehat aja. Kita pikiran kita langsing aja. Kita sehat, sembuh gitu ya, nggak ada penyakit sama sekali. Nah, itu ya. Yang kedua adalah kita pernah belajar juga bahwa tidak mengerti bahasa negatif, maka kita tidak menggunakan kata negatif. Jangan, bukan apa. Yang ketiga adalah pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan waktu. Ya, waktu besok, saat ini, sama waktu kemarin. Nggak bisa. Semua dianggap saat ini. Ya, semua dianggap present tense. Now. Ya, right now. Semua dianggap. Nah, makanya kesalahan utama saat orang melakukan visualisasi, dia berjarak. Ya, menggunakan kata akan. Menggunakan kata waktu. Nah, pantaslah goalnya nggak pernah tercapai ya. Ya. Saya akan mencapai goal saya pada Desember 2021 ya, atau April 2022. Nah, itu berjarak dengan saat ini ya, menggunakan kata akan atau ini. Nah, yang kita lakukan adalah sekarang ya. Jadi sekarang ini adalah sudah tercapai. Sekarang adalah 31 Desember. Kita lihat target-target kita sudah tercapai, kita rasakan. Nah, terus gitu ya. Nah, itu caranya, tekniknya. Nah, karena ingat, pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan waktu. Semua dianggap sekarang. Nah, jadi untuk penguatan sekarang aja.
Ya, makanya pas kita menggunakan main di ucapan, yang kedua adalah linguistik kita tidak menggunakan kata-kata yang berjarak atau yang negatif ya. Kata semoga sama akan itu atau nanti itu berjarak. Tidak menunjukkan present tense, tidak menunjukkan waktu sekarang. Ya. Jadi afirmasi memotivasi mendukung tercapainya tujuan ya. Saya sehat, saya langsing, saya sembuh ya. Tidak ada penyakit, bukan tidak ada penyakit ya. Saya sehat udah cukup, saya sembuh. Makanya sekarang kalau kita ke apotek, bukan semoga lekas sembuh ya, sehat-sehat Pak ya, sehat-sehat Bu ya. Nah, seperti itu tuh direct ya, tuh langsung. Nah, kalau perlu adalah kita mengambil satu kalimat motivasi yang positif yang bisa kita lakukan seumur hidup kita. Nah, itu bisa kita pakai terus gitu ya. Nah, kemudian perilakunya, programming kebiasaan baru ya, yang konsisten terus-menerus ya. Nah, jadi tadi dibilangnya bahwa pemrograman DNA itu sulit, tapi bukan berarti tidak bisa ya. Jadi kita perlu konsistensi terus-menerus ya. Jadi memang kalau mau sehat ya olahraga tidak bisa tergantikan, nggak bisa tergantikan. Makanan bergizi tidak bisa tergantikan ya. Nah, jadi perilaku itu semua harus mulai yang baru dan konsisten terus-menerus sampai tujuan tercapai. Gitu ya. Dan terakhir adalah energi kuantum ya. Nah, ini yang membedakan QNLP dengan NLP ya. NLP reguler, ya, kita sudah bermain energi ya. Jadi saat di tadi ya pikiran neuro itu kita mencapai tujuan itu, kita rasakan energinya, betapa bahagianya gitu ya. Kita lihat orang-orang senang juga, bahagia. Kita telah mencapai tujuan kita. Jadi kita rasakan sekarang sudah terjadi ya. Orang-orang bertepuk tangan kita, memeluk kita ya. Menyalami kita dan sebagainya. Nah, itu energi itu terus kita selain bahagia kita ucapkan rasa syukur. Nah, jadi the power of present time ya. Waktu sekarang. Nah, itu energinya berbeda ya. Energinya kuat sekali. Nah, ini repetisi dan ini sudah berkali-kali kita pelajari. Saya sudah begini tapi tetap saya ulang gitu ya. Tetap aja ulang karena ini adalah pintu masuk. Kemarin juga kita mengulang lagi ini ya. Oke, nah sekarang pintu kedua, nah ini baru bagi kita ya. Sebagian juga di sini mungkin udah pernah belajar ya. Disebut dengan psikotransmitter atau psychotransmitter ya. Nah, ini termasuk area deep NLP yang dalam sekali. Ya, jadi kita memvisualisasikan masa depan kita dengan transmisi gelombang pikiran. Ya, jadi kita betul-betul menggunakan pikiran kita, gelombang pikiran kita itu disebut dengan psychotransmitter. Jadi mirip seperti HT ya, gelombang HT kita berkomunikasi, gitu ya. Jadi tentu saja kita persiapkan tujuan goal kita dengan jelas dan spesifik. Harus ya, di mana-mana sebelum segitu goal setting ya atau yang kita pernah belajar tuh ya. Goal, grow ya, grow reality option dan will. Ingat pertama juga goal ya. Kemudian yang begin with the end in mind ya. Jadi semua berorientasi pada goal. Ya, jadi untuk melakukan psychotransmitter pertama kali adalah kita siapkan dengan goal kita yang tujuan dengan spesifik. Seperti apa? Semakin spesifik makin bagus, semakin detail. Tubuh tahu harus seperti apa. Ya, berat tubuh seperti apa, lingkaran perut seperti apa dan sebagainya, atau penjualan kita seperti apa, atau kita ada di mana, ya, atau kita lepas dari suatu penyakit tertentu, itu spesifik, termasuk ada waktunya. Nah, kemudian menjelang tidur kita melakukan bersyukur tentang apa yang telah kita dapatkan. Kenapa? Kita perlu energi syukur ya, energi tinggi. Nah, disebut dengan power ya, bahwa tujuan kita sudah diraih. Nah, ini yang baru bagi kita, yang baru belajar psychotransmitter adalah waktu terbaik adalah jam 2 sampai 3 malam. Memang penelitian neuroscience adanya di sini. Jadi ini ilmiah sekali ya. Jadi kita bangun tidur, kita usahakan jam 2 sampai 3 malam melakukan psikotransmitter ya. Nah, sekali-sekali lupa juga nggak apa-apa, jangan dibikin stres ya. Wah, malam ini lupa. Seperti itu ya. Nggak harus ya. Jadi begitu ini kita melakukan psikotransmitter ya, psikotransmitter. Kita visualisasikan apa yang telah terjadi kita ya di masa mendatang, tapi seakan-akan sudah terjadi saat ini. Gitu ya. Jadi kita maju ke masa depan tuh, future timeline yang sudah pernah belajar ya. Kita terjadi misalnya bulan April tahun 2022 ya, kita mencapai sesuatu, nah kita betul-betul berada di sana. Nah, jadi kita bangun jam 2 sampai 3, nah di situ adalah yang terkuat gelombang pancarannya.
Psikotransmitter memanjang gelombang yang menghubungkan pikiran sadari disebut dengan mikrokosmos, ya, alam semesta di mikrokosmos, dan Tuhan penguasa alam makrokosmos, ya. Nah ini dan dalam istilah lain mahakosmos, ya, sering juga disebut, ya, saya lihat di literasi lain super conscious yang mengatur semuanya. Jadi kita di bawah yang sang maha kuasa, ya, raja dari segala raja, ya. Nah jadi kita yang unik adalah psikotransmitter adalah merupakan bentuk doa yang tidak diucapkan pada Tuhan, ya. Jadi doa itu bisa dengan ucapan jelas, ya. Doa dengan ucapannya bisa salah, ya. Bisa salah ucap, ya. Kita menggunakan kata negatif, menggunakan kata-kata yang multitafsir, ya. Joknya saya pernah berapa kali, ya. Ya Allah, ya Tuhan, jadikan profesi saya cuman kipas-kipas saja dapat duit, ya. Sering ya jadi tukang sate dan sebagainya. Duduk aja orang datang ngasih uang ke saya. Jadi yang jaga di toilet dan sebagainya. Nah, itu bisa salah, gitu kan, ya. Nah, jadi hati-hati dengan doa yang tidak terucapkan, hati-hati dengan pikiran kita, ya. Nah, jadi Tuhan sudah melihat prasangka kita sebagai doa. Nah, itu ternyata kalau dalam bentuk neuroscience itu disebutkan psikotransmitter, ya. Begitu kita mengeluarkan psikotransmitter, seluruh alam semesta bergerak, ya, untuk tercapainya tujuan kita, disebut dengan law of attraction, ya. Jadi penting hati-hati dengan pikiran kita termasuk prasangka kita, ya. Nah, kemudian penelitian neurotransmitter bahwa kekuatan transmisi otak, ya, ternyata paling kuat adalah sekitar jam 2 sampai 3 malam. Jadi kalau ini, ya, kita melakukan visualisasi terus-menerus, ya. Aplikasinya banyak. Psikotransmitter aplikasinya banyak, luar biasa, ya. Nanti kita bahas, akan ditanya jawab. Nah, ini nih contoh, ya. Jadi di sini mikrokosmos, ya, pikiran kita, makrokosmos. Jadi pikiran kita itu adalah miniatur dari alam semesta, ya. Tidak terbatas. Nah, habis itu di luar ruang dan waktu dan sebagainya adalah Tuhan, sang penguasa alam semesta. Jadi ada di luar sana, ya, begitu mahanya. Jadi dia tidak terjebak oleh dimensi ruang dan dimensi waktu yang mengatur semuanya. Nah, kita boleh, ya, doa paling lemah adalah kita minta, ya. Kita pikirkan, kita minta, ya. Kita pikirkan orang itu mau berkomunikasi dengan kita. Kita pikirkan orang itu berubah perilakunya, gitu, ya. Kita pikirkan orang itu mau closing dengan saya. Nah, itu komunikasi antara mikrokosmos dengan mikrokosmos, gitu, ya. Nah, bisa juga mikrokosmos dengan makrokosmos, ya. Nah, jadi alam semesta ini kita pinjam, ya, alam semesta ini yang bahu membahu mendorong dia untuk closing ke saya, datang pada saya, gitu, ya. Gitu. Nah, itu cara ketiga adalah yang elegan, paling bagus, ya. Nah, kita justru melewati Tuhan Maha Semesta Alam, ya. Nah, Tuhan itu nanti mengatur. Jadi sudah kita lepaskan aja, nanti mengatur, ujung-ujungnya adalah sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu, ya. Nah, mikrokosmos tadi kan 1, 2, 3, ada juga 0, ya. Nah, teknik 0 ini adalah kita memvisualisasikan psikotransmitter seperti apa kita nanti di masa depan, ya. Artinya nanti kita memvisualisasikan sedang terjadi. Nah, itu saat kondisi komunikasi 0, nah tadi kan komunikasi 1 101, ya, komunikasi 1. Komunikasi 2 adalah kita melalui makrokosmos untuk orang lain, ya. Komunikasi ketiga adalah kita ke mahakosmos mengatur makrokosmos sehingga individu itu yang alam semesta ke arah kita. Nah, yang komunikasi 0, ya, artinya kita merubah diri kita sendiri mau seperti apa, ya, termasuk merubah DNA kita, ya. Itu disebut dengan subjective communication. Jadi suatu bidang ilmu di bawah psikotransmitter disebut subjektif. Nah, kita berbicara, kita mengendalikan diri kita seperti apa, gitu, ya. Nah, kan tadi saya bilang aplikasinya banyak. Nah, ini luar biasa, ya. Nanti jadi targetnya bisa diri kita sendiri, ya. Kita visualisasikan tujuan kita telah tercapai. Nah, jadi ini komunikasi 0, artinya komunikasi kepada diri kita sendiri, disebut dengan subjective communication, ya. Nah, kita mau seperti apa, ya? Bentuk tubuh kita seperti apa? Kesuksesan kita seperti apa? Kegesitan kita seperti apa? Daya juang kita seperti apa? Kesehatan kita seperti apa, ya? Penyakit-penyakit itu yang seperti ini sudah hilang atau perlahan mulai berkurang dan akhirnya hilang sama sekali. Terserah.
Ya, kita mau membentuk diri kita seperti apa. Nah, kita melakukan tadi ya psycho transmitter untuk diri kita sendiri ya, komunikasi, disebut dengan subjective communication. Nah, kemudian juga alam semesta berpihak pada kita ya, tentu saja dengan izin Tuhan, menggunakan kata izin Tuhan ya. Pokoknya semua mudah aja, semua mudah ya. Nah, totonya semua berpihak, keberuntungan berpihak pada kita. Dan saya sering cerita, saya banyak sekali keberuntungan ya. Keberuntungan ada peluang sangat kecil tapi lolos aja kita. Nah, kita melakukan disebut dengan psychotransmitter. Nah, kita ini aja, kita sangkutan aja gitu ke Tuhan ya yang mengatur semuanya. Dan keberuntungan ada pada kita. Nah, bisa juga dengan orang lain ya. Jadi kita bisa, nah ini tricky ya, tricky. Nah, hati-hati pergunakan dengan bijak ya. Nah, jadi psychotransmitter kita bisa memprogram orang lain ya. Tapi orang lain saat syaratnya sedang tidur pada posisi delta, ya, tertidur pulas, bukan lagi bermimpi. Jadi syaratnya memang banyak, ya, tertidur pulas, delta, bukan lagi theta, bukan lagi terbangun, apalagi lagi beta, lagi BT, bukan. Makanya kita lakukan terus-menerus aja, gitu ya. Nah, jam 2, jam 3 ini, ya, secara neuroscience, inilah gelombang psychotransmitter terkuat. Satu. Terus secara statistik, kebanyakan orang tertidur pulas jam 2 sampai jam 3. Ya, habis itu yang muslim itu jam 3 bangun dan sebagainya. Nah, ini ketemu lah ini. Gitu ya. Pucuk dicinta keduanya momentumnya dapat. Gitu ya. Tapi enggak semua ya. Ada orang yang pola tidurnya beda ya. Ada yang baru tidurnya jam 1 ada gitu ya. Ada yang nggak pernah dapat deltanya. Bisa karena depresi. Kan saya pernah katakan ya bahwa delta itu wajib untuk kesehatan kita, wajib sampai. Ya, karena depresi itu nggak bisa sampai ke delta. Gitu ya, sulit. Ya, atau malam hari sebelum tidur kita minum kopi ya, mengandung kafein ya. Kafein itu menahan kita untuk turun sampai ke delta. Jadi ada di mimpi terus. Nah, ini tantangan berikutnya. Jadi rajin aja, tembak-tembak aja terus seperti itu. Nah, termasuk anak kita ya. Jadi untuk perilaku yang ingin kita perbaiki, nah kita bisa berdoa dengan yang baik. Doa tulis orang tua ya. Nah, disitulah saatnya kita terbangun seperti itu. Untuk orangnya juga bisa ya dengan cara seperti ini. Dan ini neuroscience ya. Jadi emang psychotransmitter itu ada gitu ya. Nah, buku-bukunya juga ada ya. Oke, jadi paling kuat adalah pukul 2 sampai 3 malam. Ya, paling kuat kedua adalah setelah bangun tidur. Nah, jadi visualisasi terbaik adalah kita bangun tidur ya, bersyukur. Ya, saya pernah menyatakan dan ada videonya. Nanti kalau ada mau nanya lagi, saya ada videonya. Jangan sampai 40 menit setelah kita bangun membuka medsos. Nah, energi kita harus tinggi ya, bersyukur, senang ya, kita tarik napas. Ya, kita masih dikasih udara gratis, kita masih dikasih waktu 1 hari lagi dan sebagainya. Karena apa? Karena pagi itu kita mengumpul energi power bank setinggi-tingginya, sepenuh-penuhnya untuk dipakai sepanjang hari sampai kita tidur lagi. Nah, kalau kita gagal untuk memenuhi power bank kita sampai full, ya, contoh pagi-pagi kita lihat WA berita yang menggemboskan energi kita jadi force, nggak penuh kita. Full pagi-pagi gitu ya. Nah, padahal ngecharge yang quick charge itu adalah bangun tidur. Ya, paham ya? Nah, kemudian yang kuat ketiga adalah menjelang tidur. Makanya sering teknik visualisasi adalah kita mau tidur ya, kita visualisasi, kita lihat gambarnya, goal kita seperti apa, goal setting kita seperti apa ya. Kita berada di mana melalui vision board atau vision book dan sebagainya. Nah, menjelang tidur. Jadi kita bersyukur ya, terus habis itu kita melihat bahwa ini sudah terjadi. Nah, ini paling kuat ketiga ya. Kesalahan orang adalah tidur tidak bisa dalam dan dia khawatir, dia berpikir tentang wah, pekerjaan ini belum selesai ya. Besok gimana? Besok saya ketemu ini. Dia mengkhawatirkan besok yang belum terjadi. Akibatnya kegagalannya 2 kali, khawatiran dan dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dan ketiganya adalah dia memvisualisasikan diri besoknya gagal dengan kekhawatiran tadi. Itu sudah jatuh ketimpa tangga 2 kali gitu ya. Nah, kesan keempat adalah saat pikiran sedang berada pada gelombang alfa ya, senang, bahagia dan bersyukur ya. Nah, itu boleh. Nah, bisa. Memang kekuatannya yang keempat gitu ya. Jadi kita bisa ya berdoa apa-apa. Nah,
Nah, yang paling kuat kelima atau yang terlemah adalah saat mengantuk menjelang tidur, tapi di siang hari, gitu ya. Jadi berbeda kekuatan psikotransmitternya pada di siang hari, gitu ya. Nah, ini kekuatan gelombang ini bisa jadi acuan ya, gitu lah. Nah, ini sepintas lagi, kalau ada yang lupa bahwa secara normal pikiran manusia ada 4 ya, beta, alfa, theta, dan delta. Normal ya. Beta itu kita lagi sedih, marah, stres, kecewa ya. Lagi tuntutan pekerjaan, deadline, itu akhirnya di beta. Alfa sedang kita senang, bahagia. Theta sedang sangat rileks, mau atas meditasi, berdoa, atau tidur ada mimpinya. Nah, delta saat kita betul-betul tidur pulas. Jadi kita terputus ya dengan dunia luar. Nah, ini adalah objek target dari psikotransmitter. Nah, di atas beta ada gamma ya. Saya pernah bahas di materi grit, daya juang tinggi ya. Nah, jadi motivasi yang tinggi itu seperti Bung Tomo di Surabaya, ya itu naik ke delta seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi di bawah adalah saat hibernate ya, hibernasi di bawah delta. Nah, itu udah di luar kemampuan umum ya. Oke, kita sudah selesai. Silakan, pasti akan banyak akan dibahas ya. Silakan, ada pertanyaan. Nah, ya, jadi untuk psikotransmitter, jadi banyak ya, fenomena psikotransmitter adalah bahwa pikiran kita terhubung dengan orang lain. Yang di sini yang hadir ya. Pernah nggak kita ngobrol kongko-kongko dengan teman-teman kita ya, ngopi-ngopi, ngariung ya. Lalu salah seorang dari teman-teman kita nyeletuk, si Anu ya, si A gimana kabarnya ya? Nggak lama orang itu lewat di depan kita. Gitu ya. Kita ucapkan panjang umurnya gitu ya. Nah, pernah seperti itu enggak? Sering sih Pak, Mas Ari. Sering. Nah, bukan ini kan. Nah, itu artinya bagaimana terhubung. Nah, itu salah satu fenomena dari psikotransmitter. Kalau saya tuh seringnya begini Mas Ari. Ya. Pas saya memikirkan tuh, misal contoh klien saya gitu ya, itu nanti nggak lama klien saya WA. Ya. Gitu. Ya, berarti Mbak Ida pakai pikiran yang level 3 ya, dalam keadaan terjaga ya. Ya, level 3 tuh yang apa Mas Ari? Level 3 atau 4 tadi ya. Yang kan level pertama adalah jam 2 jam 3 ya, yang paling kuat ya. Yang kedua adalah 40 menit setelah bangun tidur ya. Nah, yang ketiga kita 20 menit sebenarnya yang keempat. Nah, kita lagi bahagia, kita pikirin aja. Oke. Ya. Saya ingat kok 5-10 tahun yang lalu Mbak Ida pernah bilang kalau mau target seseorang ngiterin rumahnya ya. Gitu loh. Iya. Bu Susan juga ya. Bu Susan pernah bilang, saya kalau mau ini saya pikirin orang aja tuh. Nanti orang itu kontak saya atau apa-apa. Nah, itu adalah fenomena psikotransmitter. Gitu ya. Saling terhubung. Panjang umur gitu baru di ini. Dan sering. Mungkin di sini pernah minimal sekali yang hadir di sini. Nah, gitu ya. Ada keterhubungan. Nah, ini hanya bukti-bukti fenomena itu. Nah, kita juga bisa untuk Mbak Ida ya, kita untuk tim kita ya, kita bisa memvisualisasikan mereka ya. Kalau perlu energinya sama. Cuman kita tidak bisa memprogram mereka karena mereka kalau diajarin seperti ini mereka terbangun juga ya. Kecuali kalau mereka tidur kita bisa program. Nah, jadi semuanya plus minus gitu loh. Yang penting konsisten aja. Nah, termasuk untuk diri kita ya. Ini maksudnya kalau dulu kan saya konsisten ya Mas Ari, sebelum tidur tuh saya afirmasi gitu kan. Terus bangun tengah malam kan tahajud gitu ya. Itu mungkin karena sayanya nggak konsisten, jadi itu hasilnya juga nggak maksimal ya. Iya. Nah, jadi ya Kak, kita harus memulai sesuatu yang baru, Mbak Ida, repetisi. Nah, itu dia Mas Ari, kayaknya saya tuh makanya mau belajar sama Mas Ari, kemungkinan ilmu itu harus kita tambah ya, ibaratnya koridornya. Kalau menurut itu kan koridornya harus diperluas lagi gitu. Makanya saya mau belajar nih sama Mas Ari nih. Iya, nah itu ya bagus ya istilah koridor ya.
Nah, koridor itu disebut dengan tunneling ya. Nah, kita fokus hanya di koridor itu ya, Mbak Ida ya. Artinya di luar koridor kita nggak fokus. Koridor kan ujung sana itu bagus istilah seperti itu. Itu di NLP disebut dengan tunneling. Koridor arahnya ke ini gitu loh. Nah, mengenai koridor itu apakah dipersempit atau diperluas itu dua sisi ya, debatable gitu ya. Kalau diperluas itu kita makin lambat mencapai tujuannya. Tapi area yang bisa kita ambil lebih banyak gitu kan, tektoknya lebih banyak gitu. Tapi kalau makin lebih tipis kita mungkin seperti sinar laser. Nah, tapi ini kita nggak ngomong betul atau salah ya. Ini seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan ya, apakah dari Mbak Ina ya, Mbak Sakina, apakah pikiran bawah sadar bisa memperbaiki sleep disorder? Bisa. Prosesnya adalah dari pikiran sadar, dari pengulangan ya. Nah, sleep disorder itu bisa 3 hal. Bisa 3 hal ya. Bisa karena memang ada sesuatu yang tidak beres pada tubuh kita sehingga pola tidur kita terganggu, rasa sakit ya. Kebanyakan tuh lambung, ya, seperti apa ya, atau ada sesuatu ya, bahkan yang berat ya. Maaf ya, misalnya udah cancer stadium 4 itu kan udah berat sekali, tentu aja itu terganggu ya. Nah, yang kedua adalah dari lifestyle ya. Jadi lifestyle itu misalnya tadi saya bilang ya, kita biasa kerjanya malam. Ya, mungkin karena tuntutan tugas lama-lama menjadi pola hidup kita. Atau kita lifestyle biasa ngopi-ngopi ketemu orang malam ya. Ngopi-ngopi siang, tapi lama-lama kita ketemu orang, ketemu habis sholat isya, makan malam, habis itu ngopi. Nah, itu akan terganggu pola tidur kita. Gitu ya. Jadi Mas Ari ada nggak hubungannya pencapaian sesuatu dengan apa yang kita, contoh dulu ya saya tuh biar saya konsentrasi dan fokus afirmasi tuh saya suka sekali main game ya. Ya. Gamenya itu kayak menanam, bikin kebun kayak gitu. Ya. Dulu tuh ada namanya Farmville gitu tuh. Sekarang juga masih ada ya. Masih ya, nggak tahu Ya, deh ya. Nah itu saya suka berimajinasi di situ untuk membuat sesuatu apa ya, afirmasi saya tuh jadi berhasil gitu. Bisa nggak sih kayak gitu, Mas? Nah, Gitu. bisa. Sebenarnya ada hubungannya nggak Ya. sih? Mbak Ida Gitu? sudah melakukan, walaupun tidak ada dasar ilmunya, sudah melakukan psychotransmitter. Sudah melakukan. Oh. Walaupun belum tahu ilmunya ya. Ya. Iya, nggak tahu ilmunya, tapi kok sama seperti tadi kan? itu Ya. Ya. iya. Kan kita nggak tahu ilmunya kok. Kita lagi ngariung, bicarain orang, gimana kabar? Tiba-tiba orang itu ada. Iya. Dan sering seumur hidup kita. Gitu kan? Fenomena apakah ini gitu kan, itu disebut dengan psikotransmitter gitu ya. Nah, sekarang menjadi kenyataan ya Mbak Ida dengan yang lain ya. Ada yang kena istilah metaverse. Apa mungkin tahu ya. Nah, metaverse ini di sekarang Facebook mengganti nama menjadi metaverse. Iya, meta. Pernah belajar meta ya, yang sebagian ya, beyond atau di atas. Nah, jadi di sini kan ada yang bermain kripto ya, Bu Susan misalnya seperti itu. Nah, metaverse ini luar biasa, bukan hanya visualisasi, menjadi kenyataan. Ya, jadi nanti si Facebook itu membuat suatu dunia metaverse sendiri, dunia realitas semu sendiri. Dia punya tanah, dia punya bangunan, kita boleh beli tanah di situ. Dan kita ada punya hak miliknya, ada sertifikatnya. Bisa diperjualbelikan, kita bisa bangun. Bangunan itu nanti bisa disewa oleh orang lain. Kita punya mobil di sana, mobil itu bisa dijual belikan. Itulah metaverse. Terlalu menghayal ya, udah terjadi. Iya. Udah terjadi, gitu ya. Facebook udah ada. Habis itu Microsoft ya, Microsoft metaverse-nya beda. Kalau Facebook membangun suatu alam semesta meta, Microsoft memasukkan meta itu ke dunia kita sekarang. Jadi mirip seperti augmented virtual reality (AVR). Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita bermain-main game itu ya, Mbak Ida, kita sebenarnya ada di Theta. Ya, ada di Theta. Karena secara tubuh kita di sini, tapi pikiran kita sudah masuk ke dalam game ya.
Iya, betul. Bercocok tanam. Nah, itu kita sudah melakukan psikotransmitter. Nah, kita lakukan, kita visualisasikan aja ya. Kita visualisasikan kita sedang giat sekali kita memprospek ya, ketemu orang ya. Kita berkomunikasi dengan orang dengan senang ya. Dengan senang hati gitu ya. Setiap penolakan kita sikapi dengan kesenangan ya. Saya perlu belajar lagi, saya perlu ilmu baru ya untuk memperbaiki saya. Begitu keberhasilan. Nah, itu semua visualisasikannya. Nah, jadi mirip seperti main game. Jadi emang kita boleh bermain, sekarang juga bermain game-game seperti itu udah banyak seperti itu. Nah, itu sebenarnya salah satu aplikasi dari psychotransmitter gitu. Oke, boleh lanjut ke Mbak Ina ya, Mbak Sakina ya. Nah, oke, memperbaikin sleep disorder, pertama kali bereskan itu dulu ya. Kalau nggak ini mungkin kualitas tidurnya kurang, gitu ya. Nah, yang cara lain adalah kita intervensi. Jadi banyak pintunya ya, Mbak Ina ya. Pintu pertama adalah kita menggunakan teknik energi, ya. Untuk yang lain juga ya. Nah, jadi ada sesuatu kita akui dulu. Ya, kita akui dulu bahwa saya ada masalah sleep disorder terjadi pada diri saya akui. Ya. Kemudian kedua adalah sleep disorder ini kan kita ada berarti ada di energy force ya, di bawah ya. Karena kita jadi kesel, jadi sedih gitu ya, jadi terganggu, nggak enak. Nah, kemudian kita terima ya. Ya, kita terima ya, saya terima. Saya sleep disorder ini karena apa? Oh, karena perilaku saya seperti ini, apa-apa. Nah, kedua baru kita naik energinya ke apa namanya? ke lebih tinggi ya, bersyukur, saya terima. Nah, sleep disorder itu mirip seperti depresi. Kita naik ke energi kedamaian. Ya, peace. Ya, jadi kita boleh apa namanya bervisualisasi, sering-seringlah kita devisualisasi di tempat kedamaian yang kita sukai. Nah, itu cara pertama. Nah, cara kedua adalah pas kedamaian itu boleh kita visualisasi, tarik napas, boleh juga menggunakan tapping ya, kita udah pernah belajar dan sebagainya. Itu banyak caranya. Nah, cara lain adalah menggunakan audio brainwaves. Ya, nanti saya kirim lagi ya. Audio brainwaves itu yang kita pakai, kita dengarkan menjelang tidur minimal selama 21 hari ya. Untuk pertama kali ada brain upgrade, habis itu sleeping beauty dan sebagainya. Nanti saya bantu ya, saya kirim seperti itu. Gitu ya. Demikian ya Mbak Ina ya. Kemudian karena kerjaan tuh Mas Ari, kebanyakan gara-gara kerjaan. Oke. Kebanyakan deadline di Ya, kantor. berarti tadi saya sudah pernah cerita Mbak Ina ya. Nah, kita sudah jatuh ketimpa tangga 2 kali kan. Pertama kali adalah kita mikiran besok. Kan besok adalah besok kan, bukan sekarang kan. Sekarang adalah istirahat. Nah, sekarang adalah pikiran sekarang, gitu kan ya. Nah, yang kedua adalah kita lupa bersyukur, jadi kan. Kita mau tidur, kita bersyukur dulu sama Tuhan ya. Hari ini saya dikasih karunia apa luar biasa ya. Oke, iya. Menenangkan kita kan. Nah, seperti itu. Habis itu syarat kita untuk tidur. Nah, cara untuk bersyukur mudah kok Mbak Ina. Ya. Mbak Ina, hari ini ada berapa masalah? Sebut aja. 1, 2, 3 atau 10, sebut aja. Alhamdulillah nggak ada masalah hari ini. Okay. Karena kan nggak kerja, nggak buka laptop kantor. Ya, oke. Begitu. Atau sebut aja berapa angka aja boleh. Apa ya? Ya kadang-kadang karena saking banyak kerjaan tuh weekend tuh pengennya nggak mikirin kerjaan karena kalau begitu masuk Senin. Kita ganti ini hari Senin ya. Senin malam. Nah, kira-kira ada berapa masalah Senin malam menjelang tidur malam Selasa? Iya, biasanya sih deadline kerjaan tuh banyak, tapi begitu kita kerjain besoknya masih banyak lagi, bukan berkurang gitu. Iya, angkanya, sebutin aja hanya angka aja. Sampai 3 lah misalnya 3 ya. 3 ya. Oke. Nah, sepanjang hari Mbak Sakina dapat karunia dari Tuhan berapa banyak? Oke, karunia banyaklah, kesehatan, masih bisa kerja, masih bisa kesehatan, masih bisa kerja, terima gaji lah segalanya. Oh, udah Ibu, udah bilang. Apalagi? Udah bilang. Tuh. Ya, banyak ya. Kita dapat udara gratis ya.
Sementara orang lain di luar sana bayar ya, gitu. Detak jantung kita masih. Nah, kalau kita berbandingkan, nggak ada apa-apanya seperti itu. Nah, jadi kita fokus ke yang ya banyak itunya. Nah, itu menenangkan hati kita. Nah, itu satu syarat untuk memudahkan tidur kita, gitu ya. Karena kita pikir, gitu ya. Jadi sebelum tidur tuh grateful dulu apa pagi-pagi? Iya. Iya. Pagi-pagi bersyukur ya. Bersyukur lagi ya. Nah, kalau bersyukur untuk tidur supaya tidur kita nyenyak ya. Karena lepas kan. Nah, kalau bersyukur bangun tidur, kita perlu energi yang full untuk sepanjang hari. Ya. Jangan pagi-pagi udah lowbat ya. Wah. Iya. Tapi memang benar juga loh. Handphone itu memang bikin lowbat, bener. Berantai. Handphone bikin lowbat ya. Kesalnya berantai ya. Nanti kunci mobil di mana marah-marah ya. Akhirnya udah ketemu, udah biasanya kita berangkat jam 6, akhirnya baru berangkat jam 7. Jam 7 kan udah macet ya. Kalau marah insya Allah enggak. Karena dulu ayah saya waktu almarhum pesan itu, do not angry in the morning because it will ruin your whole day. Betul sekali. Berusaha untuk tidak marah setiap pagi, nggak pernah marah lah. Kontrol emosi gitu. Ya, itu bagus sekali. Itu emang sudah bermain energi berarti kan, gitu Mbak. Jadi berusaha untuk kontrol emosi, nggak cepat marah lah, tidak mudah terstimulat gitu. Ya, emosi ada bagian dari kecerdasan emosional ya, emotional intelligence. Nah, jadi kalau kita tidak bisa mengontrol emosi, kita ada masalah di sana. Ya, nggak peduli kita kecerdasan intelektual kita hebat, nggak peduli kecerdasan spiritual kita hebat ya, nggak peduli kecerdasan kesehatan kita hebat, keuangan kita hebat, tapi kalau emosi siapa yang suka? Iya. Setuju. Ya. Terima kasih Mas Ari. Oke, terus ada pertanyaan dari Mbak Rini ya. Lakukan menggunakan tulisan di kertas. Oh, boleh bisa sekali ya. Jadi boleh tulisan, boleh juga menggambar ya. Jadi makin banyak anggota tubuh yang terlibat, makin kuat psikotransmitternya. Jadi walaupun ditulis, kita lihat tulisan kita ucapkan, dan telinga kita mendengar, dan kita rasakan. Nah, berlipat ya. Beda kalau kita berucap dalam hati ya, 1. Ya. Kalau kita berucap dapatnya 3 ya. Pertama adalah hati kita, kedua mulut kita, ketiga pendengaran kita. Ya. Tapi kalau kita tulis tambah lagi ya, mata kita ikut terlibat ya. Tangan kita gerakan kinestetisnya ikut terlibat. 5. Makin banyak terlibat, makin banyak gitu ya. Papa. Jadi gitu ya Mbak Rini ya. Oke, kemudian Ibu Mai ya. Berjumpa seseorang nomor itu jauh keberadaannya apa? Boleh. Ya, boleh. Nah, jadi latihan aja. Asik kok. Psikotransmitter asik, latihan aja. Nanti kita amazed ya. Wow, ternyata berhasil gitu ya. Di sini banyak ya nggak sengaja berhasil. Kita pikir orang tersebut. Nanti orang itu dulu zamannya telepon, tiba-tiba nelfon kita, tiba-tiba SMS kita. Sekarang tiba-tiba dia WA kita. Latihan aja seperti itu. Tapi latihannya jangan tegang ya. Kok tegang pikiran jadi ini. Jadi kita dengan santai kita pikirin seperti itu di sela-sela ya. Nah, habis itu kita mengambil selain, kita ingat, kita pikiran lagi ya. Kita berharap dia juga menghubungi kita juga boleh ya. Nanti dia menghubungi kita ya. Tiba-tiba dia ingat, terlintas tiba-tiba dia ingat tentang kita dan ingin mengetahui kabar kita, gitu ya, terlintas. Nah, saya transfer seperti itu kan ya. Orang itu berada di dekat kita ya, misalnya lagi di Citos, kita lagi ngumpul di Starbucks, tiba-tiba terlintas dari salah satu kita, dapat sinyalnya tentang dia. Nah, jadi bukan tiba-tiba kita mikirin dia blek sama malaikat sama angin, tiba-tiba ada di hadapan kita. Enggak, dia sudah ngirim sinyalnya ada di sekitar kita. Gitu. Ya, gitu ya, Ibu Mai ya, Ibu Jaksa kita. Kemudian Pak Yani, beda. Telepati itu komunikasi 2 arah ya. Jadi ini beda. Jadi psikometri 1 arah dan kita memprogram, gitu ya. Enggak, bahkan dia mungkin tidak merasa sedang diprogram oleh kita. Jadi ini beda dengan telepati. Ya, menggunakan gelombangnya juga berbeda ya. Kalau telepati itu
half duplex, ini full duplex ya. Jadi transmit sama receive apa namanya gelombang tunnel yang berbeda gitu. Ada lagi? Nah, yang dari chat udah saya jawab semua ya. Sore Pak. Sore Pak Probo. Pak, kalau sama subject communication ada hubungannya Pak ya? Sama, ya subject communication itu kan psikotransmitter juga. Nah, tapi jadi terutama untuk diri kita sendiri, ya, terutama untuk diri kita sendiri. Nah itu disebut dengan level 0 ya. Jadi sebenarnya subject communication ke orang lain juga sebenarnya bisa ya, level 1 ya. Nah, jadi sebenarnya yang namanya subject communication, komunikasi itu kan sebenarnya subjek dengan objek ya. Tapi karena kita levelnya level komunikasi pikiran, itu sebenarnya subjek dengan subjek gitu loh. Makanya disebut dengan subjek komunikasi. Agak pusing yang lain ya. Gitu loh. Jadi sebenarnya psikotransmitter umumnya adalah subjective communication gitu aja. Pikiran komunikasi bukan komunikasi yang normal ya, verbal. Gitu loh. Jadi kita transmit terus seperti itu. Beda dengan telepati. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Pak Probo. Ada lagi? Ya, kita ini aplikasinya luar biasa ya, banyak ya. Bagaimana kita mendefinisikan masa depan kita ya. Semua penemu, inventor dan sebagainya, semua berawal dari imajinasi ya. Bahkan meta ya, Bitcoin awalnya jadi imajinasi ya, termasuk metaverse-nya. Nah, metaverse itu bahkan sudah ada awalnya dari novel ya. Novel tahun saya lupa tahun 98 apa itu udah pertama kali mengistilah tentang metaverse dan sekarang udah ada. Kita sudah bisa jual beli properti di sana, udah bisa, udah ada banknya, udah ada apa-apa gitu loh, udah bisa ya. Jadi walaupun dalam bentuk beta, tapi kalau kita bisa ikutan di sana bisa. Nah itu apa namanya, semua kita pernah belajar di coaching, di goal setting apa semua tentang goal. Ingat ya, semua tentang tujuan kita. Ya, saya mengulang sebentar tentang coaching. Ya, kita selalu awalnya adalah tujuan kita mau kemana, firm ya, jelas. Baru sekarang kita seperti apa, ada di mana. Ya, nah orang-orang sekarang ini salah. Ya, kita sekarang ada di mana dan kita mau kemana. Terbalik ya, kita mau kemana dulu. Dan sekarang kita ada di mana. Ya, saya mau ke Bandung. Sekarang saya sudah ada di rest area kilometer 52, misalnya seperti itu. Ya. Tujuannya tetap kita ada di mana, bergerak. Nah, begitu kita selesai, kita nanti ke tujuan berikutnya. Jadi kita selesaikan satu persatunya. Sekarang dengan feature memory kita lebih diarahkan lagi, ya. Lebih terbiasa adalah sehari-hari kita pikirkan kita ada di mana nanti, sedang ngapain. Nah, cuman kata nanti itu nanti diganti dengan sekarang. Mas Ari, mau nanya dong, pengaruh nggak ya kepada kepercayaan kita terhadap seseorang? Ya misalnya coach kita gitu, coach kita itu ibaratnya buat aku tuh kok nggak sesuai dengan ya hati nurani aku gitu loh, maksudnya gitu. Jadi pada saat pencapaian mau mencapai sesuatu tuh kayak dia aja kayak begitu gitu loh, maksudnya kayak gitu. Lebih melihat ke pribadinya dia kayak gimana, itu pengaruh nggak sih? Oh, sangat pengaruh. Jadi contoh, nah itu dia makanya jadi kekuatan. Jadi pada saat pencapaian itu udah maksimal kan biasanya orang itu mulai kepada spiritual ya. Nah begitu kita balik lagi ngelihat coach kita itu kok spiritualnya nggak terlalu bagus, jadinya aku tuh kayak ngapain aku belajar sama orang yang kayak gitu loh, jadi negatif akunya gitu loh. System. Dimanapun belief systemnya paling kuat. Oh, jadi gimana caranya untuk ngilangin rasa itu? Jadi kita jangan lihat pribadinya lah, kita lihat ilmunya aja gitu. Gimana caranya, Mas Ari? Nah, boleh, Mbak Ida. Setiap orang kan pasti punya, ingat ya, ingat yin yang ya. Kita sisi putih ya. Iya. Kita belajar tidak positif sama negatif, tidak belajar apa-apa. Ada sisi hitam, sisi putih. Ingat di sisi hitam bisa jadi positif ya.
Sisi positif bisa jadi negatif. Ingat ya, sisi jadi tapi bisa jadi bahan bakar. Lagi, Mas Ya, Ari, ya. Bisa jadi dia begitu kita malah terpacu ya. Lihat nih. Atau kita buktiin bahwa dia salah gitu. Bisa juga. Boleh. Bukan maksudnya dia salah. Jadi ada sisi yang nggak kita suka gitu loh, maksudnya gitu. Sisi yang kepribadiannya yang nggak kita suka gitu loh. Jadi sehingga membuat aku tuh jadi kurang jadi males gitu untuk belajar gitu ya kan. Oke, nah di sini untuk Mbak Ida ya, mungkin di sini Pak Probo masih ingat ya bahwa Mbak Ani juga ya, bahwa untuk contoh gini Mas, kalau kita di Muslim kan jamnya sholat ya sholat. Waktu kita sholat dia nggak sholat ya kan gitu. Jadi kayak aduh ngapain gue belajar ya sama orang yang nggak sholat gitu loh maksudnya. Walaupun jadi itu yang membuat aku tuh jadi negatif gitu. Yang akhirnya aku sendiri yang rugi sih sebenarnya gitu loh. Mbak Ida, definisi coach itu tugas pertama adalah membina kedekatan. Building relationship, building trust. Nah, itu syarat pertama. Syarat pertama udah nggak terpengaruh. Kalau kita nggak trust berarti nggak nyampe ya. Nggak nyampe, itu kan ya. Nah, nanti habis itu coach itu belajar bagaimana membangun relationship ya, menggunakan teknik passing leading dengan apa gitu ya. Nah, jadi pertama kali itu dulu. Nah, itu adalah hal tersulit bagi coach untuk pertama kali ya, seperti itu, building trust. Ya, habis itu ada langkah selanjutnya. Nah, itu kalau itu tidak terbangun nggak bisa. Ya, benar hancur tuh Mas. Ya, karena coach itu bertanya. Coach itu bertanya, ya, bagaimana coach bisa menyampaikan jawaban yang jujur jika dia tidak percaya terhadap coachnya. Gitu ya. Nah, terus yang ketiga adalah coach itu tidak boleh berbicara tentang dirinya, tentang egonya, tentang prestasinya, tidak boleh. Ya. Coach yang jadi bintang adalah coachnya, kingmaker. Ya, ingat ya. Nah, Tiger Woods, Muhammad Ali, kita tidak tahu siapa coachnya ya. Gitu ya. Beda dengan trainer. Yang jadi starnya, jadi bintang adalah gurunya, trainernya. Ya, coach enggak. Dia di belakang ini ya, apa-apa. Yang jadi bintang adalah ini ya. Jadi dia menciptakan bintang. Itu jadi fungsi coach. Kita juga begitu ya ke tim ya. Jadi kita menonjolkan tim-tim kita gitu ya, bukan kitanya gitu ya. Jadi hubungan ya, hubungan atas bawahan ya, yang paling rendah adalah kau ya, gitu kan ya, kau, lu gitu ya. Yang agak naik adalah kita, kami. Ya. Hubungan paling bagus adalah Anda. Jadi saya berhasil karena kamu nih, tim saya nih, karena Anda. Apalah saya. Oke. Itu level kepemimpinan ya. Leadership. Nah, leadership yang kedua tadi ya, yang tengah-tengah adalah yuk kita sama-sama ya. Leadership yang paling rendah adalah semua saya nih, aku. Ini karena aku. Kamu nurut aja. Nah, itu leadership paling rendah. Gitu loh. Nah, jadi yang paling tinggi itu adalah setiap individu dihargai ya. Nah, fungsi coach begitu ya. Dihargai sesuai dengan potensinya. Dia kuatnya di sini ya, itu dimaksimalkan. Nah, setelah coach itu nanti ke mentor ya, Mbak Ida ya. Ya, kenapa harus ke mentor? Karena mentornya berbeda. Setiap orang tuh berbeda. Ada yang tipe keledai, ada yang tipe kuda. Nah, tipe kuda adalah orang yang udah tahu tujuannya dia langsung lari. Ya, mentornya berbeda. Ya. Nah, tapi kalau tipe keledai, dia mesti hari ke hari, minggu ke hari didampingin. Nah, mentornya berbeda, gitu ya. Jadi kemudian tipe orangnya, tujuannya apa memerlukan mentor yang berbeda. Jadi nggak bisa tuh kita mentoring semua berbeda karakter dengan cara yang sama. Nah, itu fungsi yang memilah-milihnya tuh coach. Jadi seperti pemain bola ya, ada kiper, ada pemain tengah, ada penyerang.
Ya, penyerang beda ada lagi ya, ada target man, ada penyerang kiri, ada penyerang kanan, ada penyerang lubang, gitu ya. Nah, gelandang itu ada dua, gelandang menyerang attacking midfielder, ada defending, ya. Itu juga ada di kanan atau di kiri, ya. Kalau kaki kidal kebanyakan bermainnya di sisi kiri. Nah, back juga ada back tengah, ada full back ya, ada juga wing back yang bisa berlari cepat. Jadi seorang coach itu bisa menentukan berdasarkan sumber daya yang tersedia, gitu kan ya. Habis itu dia melakukan strategi dan yang paling penting adalah anti strategi, ya, anti strategi. Dan saya pernah cerita ya anti strategi gitu. Waktu anak saya masuk ke perguruan tinggi bersaing, di mana orang lain berpikir seperti itu, saya berpikir anti strategi. Yang orang tidak berpikir seperti itu dan lolos. Padahal ranking di bawah, yang atasnya enggak, itu disebut dengan anti strategi ya. Kalau strategi dia menyerang, apa anti strategi kita terhadap dia. Nah, jadi selalu seperti itu. Ya, jadi kita selalu berpikir out of the box. Ya, strategi kalau udah jadi umum bukan strategi lagi, bukan rahasia ya. Bukan rahasia umum, jangan bilang siapa-siapa ya, jangan bilang siapa-siapa, ini rahasia kita aja ya. Udah, semua jadi menggunakan cara yang sama. Gitu. Jadinya jadi apa namanya red ocean lagi, gitu. Silakan ada yang lain, nanti kita bisa lanjut di ini ya. Ada lagi? Seru ya. Ini masih banyak yang digali, masih banyak, luar biasa. Saya transfer feature ini luar biasa ya. Aplikasinya terlalu banyak untuk parenting, untuk kesehatan, untuk pencapaian goal, untuk proses, memudahkan proses, untuk apa-apa. Karena dari dulu kita selalu berbicara tentang goal ya. Grow coaching, goal setting, ya apa-apa. Bahkan si ini juga Stephen Covey juga berbicara tentang begin with the end. Begin with the end artinya yang kita pikirkan adalah tentang goal-goal kita, gitu. Oke, kalau nggak ada nanti kita lanjut ya di WA group. Silakan tanya ya manfaat. Satu lagi dong Mas Ari. Silakan ya Mbak Ida, boleh. Kalau kita kan boleh nggak sih kita mengulang satu hal yang biasa kita lakukan dan itu berhasil, boleh, ya sangat kan? boleh. Oke. Contoh nih, dulu kan saya kalau misalnya trip gitu ya, saya suka tempel itu si trip itu di mobil saya. Jadi saya lagi bawa mobil tuh serasa udah sampai di sana gitu. Ya, boleh nggak sih saya ngelakuin lagi? Boleh. Padahal tadi ini Mas, hati saya tuh udah ragu dengan quote saya gitu loh maksudnya. Oh, sangat boleh. Ya, yang tidak boleh justru mengulang yang kegagalan dulu, kesedihan dulu. Oke. Oh ya. Kalau itu sih aku nggak pernah ya. Karena prinsipnya itu menjadi feature memory ya. Kalau aku tuh udah ngebiasain ya Mas Arya, suatu kegagalan itu buat aku sih pagar kiri kanan biar aku makin melaju ke depan gitu. Ya, nah itu perkataan Robert Kiyosaki ya. Sometimes we succeed. Kadang-kadang kita sukses ya. Sometimes we learn, bukan sometimes we fail. Belajar, ya. Belajar. Jadi Robert Kiyosaki mendefinisikan kegagalan itu adalah waktunya kita belajar. Framing udah bagus ya. Mindsetnya udah bagus. Nah, jadi seperti itu. Kita semua pernah mengalami itu kan? Nggak mulus-mulus aja. Ya, seperti itu. Jadi sangat boleh ya kita mengulangi cuman paling penting memerlukan modifikasi ya karena zaman udah berubah ya. Iya, itu dia. Ya, pertemuan udah berubah ya. Jadwal kerja sudah berbeda, terus sistem komunikasi sudah berubah gitu loh. Paling itu aja kita adaptasi. Oke, sebelum kita tutup, jika berkenan kita tolong dibuka kamera, kita akan melakukan 3 kali foto sesi ya. Nggak dibuka ya Mas? Boleh, nggak apa-apa, silakan ya. Yang berkenan aja ya. Oke, 3 kali sesi ya. 1, 2, 3. Oke, yang kedua 1, 2, 3. Dan terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya ya. Mohon maaf jika ada hilang, Pak. Oke, baru buka ya Bu Susan ya. Enggak, tadi hilang itunya. Oke, ya. Oke, 1 foto lagi ya. Oke. 1, Bu Mai tutup ya. Enggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika kesalahan. Terima kasih Pak Ari. Lanjut nanti diskusi di WA group ya. Ya, thank you. Mas Ari. Semua. Sehat semua. Sehat ya. Sehat semua. Sehat tutup semuanya. ya. Amin.